sebagainya ya. Gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta. Ya, jumlah barang yang diminta. QD ya, jumlah barang yang diminta adalah QD. Apabila salah satu dari faktor yang mempengaruhinya berubah. Ya, yaitu tadi saya sudah sebutkan, tadi ada harga. Ya, ada harga. Perubahan jumlah barang yang diminta apabila salah satu dari faktor yang mempengaruhinya berubah. Di situ adalah elastisitas permintaan. Yang kedua ada elastisitas penawaran. Sebenarnya definisinya sih sama ya, tapi ini kita bikin definisi yang lain aja. Derajat kepekaan perubahan harga terhadap ya harga barang itu sendiri terhadap perubahan barang yang ditawarkan atau QS atau quantity supply. Jadi derajat kepekaan perubahan harga barang itu sendiri terhadap perubahan barang yang ditawarkan atau QS. Ya, harga P ya, kepekaan perubahan harga atau P barang itu sendiri terhadap perubahan barang yang ditawarkan atau QS. Nah, yang ketiga ada elastisitas silang atau cross elasticity. Coba elastisitas silang atau cross elasticity. Prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang lain. Adanya perubahan harga barang lain. Ya, situ adanya elastisitas silang. Jadi, prosentase perubahan jumlah barang yang diminta, misalkan yang berubah adalah barang X, yang disebabkan karena harga barang lain. Karena adanya perubahan dari harga barang lain. Harga barang lain itu apa? Misalnya harga barang Y. Prosentase perubahan jumlah barang yang diminta, misalnya itu X. Sebagai akibat adanya perubahan harga barang lain. Harusnya kan misal jumlah barang yang diminta tadi X. Itu diakibatkan karena perubahan PX. Kan gitu ya. Ini kalau elastisitas permintaan, tetapi dalam elastisitas silang, sekali lagi di sini ada perubahan jumlah barang X yang diminta atau quantity demand X gitu ya. Sebagai akibat adanya perubahan barang lain, yaitu PX gitu. Terus yang keempat ada elastisitas pendapatan. Ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau income elasticity. Ya, biasanya dikenal sebagai income elasticity. Perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan pendapatan real. Pendapatan real ya. Perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan pendapatan real. Ya. Apakah pendapatan real itu? Diingat ya, ketika Y naik, kemarin kan ada ya, ketika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta itu ikut naik. Dan sebaliknya, ketika Y-nya turun, QD-nya juga ikut turun. Ya. Saat pendapatan turun, jumlah yang diminta juga ikut turun. Nah, di situ ada pendapatan real tadi, garis bawahi pendapatan real. Apakah pendapatan real itu? Ada yang tahu apakah itu pendapatan real? Yang tahu pendapatan real? Halo?
Searching, nggak ada. Jadi pendapatan real konsumen adalah dicatat pendapatan nominal yang telah dideflasikan dengan indeks harga konsumen atau IHK pada bulan atau tahun survei. Halo, sudah dicatat? Ini pada dengerin nggak? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Pendapatan real adalah pendapatan nominal yang telah dideflasikan dengan indeks harga konsumen atau IHK pada bulan atau tahun survei. Artinya pada saat ini, jadi pendapatan real yang kalian terima setelah dideflasikan adalah ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus ya. Itu kan deflasi ya. Deflasi adalah ketika terjadi penurunan harga. Ini kebalikannya dengan inflasi, deflasi itu. Ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu waktu tertentu. Gitu. Ada deflasi, ada devaluasi. Deflasi sama devaluasi sama nggak? Ada yang tahu nggak? Deflasi sama devaluasi sama nggak? Deflasi kan kebalikannya dari inflasi. Inflasi kan kenaikan harga barang secara terus-menerus. Beda ya. Deflasi dengan devaluasi itu beda. Kalau devaluasi adalah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Jadi nanti jangan bingung, ada deflasi, ada inflasi, ada devaluasi. Nanti kita pun akan bahas tentang inflasi. Ya, nanti di ekonomi makro kita bahas tentang inflasi. Nah, kan kita masih di ekonomi mikro ya. Sampai UTS kita masih di ekonomi mikro. Oke. Sekarang di sini ada elastisitas harga dari permintaan. Elastisitas harga ya, elastisitas harga dari permintaan. Jadi rasio persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang tersebut sebesar 1%. Sebesar 1%. Itu digarisbawahi sebesar 1%. Jadi secara matematis, prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga barang tersebut. Harga barang itu sendiri. Harga barang tersebut itu ya harga barang itu sendiri gitu. Jadi ED atau elastisitas demand adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri gitu kan ya. Atau bisa pakai rumus ini, ED, elastisitas demand, sama dengan delta Q per Q bagi delta P1, tuh delta P1 ya, per P1 sama dengan delta Q per delta P kalikan P per Q. Setiap ketemu delta artinya adalah selisih. Ya, selisih atau perubahan misal Q1 ke Q2. Misal Q1-nya 20, Q2-nya 10, berarti selisih daripada Q1 dan Q2 itu namanya delta ya. Misal Q1-nya 20,
Q2-nya 30, jadi perubahannya ada 10. Gitu. Di situ ada perubahan 10. Jadi kalau ketemu delta, pokoknya ketemu perubahan. Ketemu selisih. Ya. Terus per delta P1 per P1. Perubahan harga barang yang pertama ke yang kedua dibagi dengan P1 per P, kan itu per P, delta P per P. Jadi perubahan harga barang ya P1, P2 ke P1 terus dibagi dengan P-nya. P-nya tuh di situ P1-nya. Ya. Q-nya juga Q1 tadi yang atas. Jadi delta Q itu kan perubahan dari Q-nya, terus Q bawahnya adalah Q1 per Q1. Dibagi dengan delta P, P perubahan harganya dibagi dengan P1-nya. Ya. Atau selisih dari P2 ke P1, D delta P gitu. Nah, ini jadi ketika nanti kalian sudah menghitung elastisitas permintaan sesuai dengan hukum permintaan, ketika P-nya naik, Q-nya turun, di sini akan ada hubungan yang negatif ya. Makanya itu di bawah itu ada note, besarnya koefisien elastisitas demand kalau nanti kalian hitung selalu negatif ya. Tanda tersebut kalau diabaikan dan dianggap positif dengan menambahkan nilai mutlak pada formula atau dikalikan dengan -1. Ya, besarnya koefisien ED, kalau nanti kalian menghitungnya, harusnya hasilnya kan negatif. Kalau seumpama hasilnya positif, berarti hitungan kalian itu salah. Karena kita bicara mengenai elastisitas permintaan. Jadi kalau ED, ya, karena kita berbicaranya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan hasilnya selalu negatif, tapi tanda itu diabaikan, dianggap positif dengan menambahkan nilai mutlak pada formula itu, yaitu dengan dikalikan -1. Ya, misalnya gini, setelah kalian hitung, sama rumus itu ya, ketemu hasilnya adalah misalnya min 1,43 gitu misal. Tetap aja ditulis min 143. Di bawahnya nanti ditulis min 1,43 dikali min 1 sama dengan 1,43 gitu. Jadi hasilnya minus yang pertama, di mana itu menunjukkan tanda hubungan. Karena kita bicara tentang elastisitas permintaan. Ya, itu nggak boleh dihilangi. Tetap harus ditulis, nantinya dikalikan dengan -1. Ya, dikalikan dengan -1. Negatif jadi positif. Karena kita bicara tentang elastisitas permintaan. Ya. Hukum permintaan itu kan ketika harga naik, jumlah yang diminta turun. P naik, Q-D-nya turun, P turun, Q-nya naik, gitu kan. Hubungannya kan negatif, kita udah belajar kemarin yang permintaan. Nah, berarti kita nanti bikin elastisitas atau menghitung atau mencari koefisien elastisitas permintaan itu mengacu pada hukum permintaan yang mempunyai hubungannya negatif. Jadi hasilnya harus negatif. Kalau kita menghitung hasilnya positif, berarti salah hitungannya. Ya. Tadi kan contohnya, tadi saya mencontohkan misal minus 1,43. Dah, ditulis aja minus 1,43. Kemudian dikalikan lagi, min 1,43 kali min 1. Min 1 tuh angka mutlak itu. Tuh ada kan angka mutlak. Mutlak pada formula atau dikalikan dengan -1.
ya. Sehingga nanti hasilnya 1,43 gitu. Kalau umpama jujuk 1,43, kenapa? Karena itu positif. Positif, kemarin kita sudah belajar penawaran. Positif itu punyanya penawaran, arah. Ya, arah di sini ada arah negatif, ada arah positif. Ya, gitu ya. Itu paham nggak? Menit-menit. Paham? Kalau paham saya lanjut deh. Udah pintar-pintar ini. Ini menghitung elastisitas. Aduh. Baru keluar notif di komputer saya. Menghitung elastisitas 2 titik atau elastisitas busur. Jadi ada 2 rumus ya. Yang pertama tadi, yang kedua ini, dan hasilnya sama saja, ED. ED sama dengan delta Q per 1/2 dikali dengan Q1 tambah Q2 dalam kurung ya. Dalam kurung Q1 tambah Q2 per delta P per 1/2 dalam kurung P1 tambah P2 sama dengan delta Q per delta P dikali 1/2 dalam kurung P1 tambah P2 per setengah dalam kurung Q1 tambah Q2 ya. Rumusnya lebih panjang. Jadi kita bikin kesepakatan aja. Misalnya kita gini, membuat satu kesepakatan aja ya di sini ya. Jadi ditulis, dicatat, kita bikin kesepakatan. Kalau nanti saya minta kalian untuk mengerjakan soal pergunakan rumus yang pertama. Berarti harus pakai rumus yang pertama. Tapi kalau tidak ada perintah, misalnya saya bikin soal, silahkan pakai rumus elastisitas yang pertama. Permintaan ya. Pakai rumus yang pertama ya. Kalian harus pakai rumus yang pertama. Tapi seumpama saya ada kasih soal, terus saya nggak kasih perintah apapun di situ, gitu, silahkan gunakan rumus yang pertama. Ya, misalnya saya ngomong, silahkan gunakan rumus elastisitas 2 titik atau elastisitas busur. Nah, kalian pakai rumus yang ini. Tapi kalau saya nggak ada perintah apapun, silahkan pakai rumus yang pertama, yang lebih pendek, yang lebih mudah. Ya, gitu ya. Itu ditulis di situ kesepakatannya. Jika tidak ada perintah menggunakan rumus yang mana, langsung menggunakan rumus yang pertama. Ya, dicatat di note, siapa tahu besok ini keluar soal ini. Ya, soal ini, siapa tahu UTS nanti saya keluarkan, coba dicatat kesepakatannya, kita bikin kesepakatan, setiap bikin kesepakatan dicatat. Kan kemarin bikin kesepakatan apa, dicatat, gitu. Gitu, paham? Paham ya? Halo, ini pada lemes karena puasa kah? Halo, masih konsentrasi, masih di sini? Masih, Bu. Oke, masih ya. Tak kira pada lemes gitu. Aduh, Bu. Puasa-puasa suruh mikir rumus. Terus yang kedua, ada elastisitas harga dari penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang kita berbicara tentang penawaran. Penawaran sini adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat adanya perubahan harga sebanyak 1%. Jadi secara matematis, ES, elastisitas supply, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan perubahan sebagai akibat persentase perubahan harga barang tersebut. Di situ ada tuh di kotak itu yang rumusnya itu ES, elasticity supply, adalah delta Q per Q dibagi dengan delta P per P sama dengan delta Q per
Delta P kali P per Q. Sama ya rumusnya ya, bedanya hanya pada koefisiennya. Tadi kita rumusnya adalah ED, elastisitas demand. Yang ini dia pakainya ES. Rumusnya sama saja, delta. Perubahan, pokoknya setiap ketemu delta, artinya adalah sebuah selisih atau perubahan. Gitu. Semoga ini selesai elastisitas. Kita besok lanjut. Tanggal 8 ketemu. Di sini ada jenis-jenis elastisitas seperti biasa ya. Saya belum sempat beli pulpen, nanti nek pas libur saya tak beli pulpen warna-warni ya. Pulpen warna-warni itu saya taruh di meja kerja, anak saya masuk udah hilang semua. Langsung hilang semua. Itu kan gambarnya buta ya, buta semua. Habis ini nanti dikasih angka-angka. Nah, yang pertama, jenis-jenis elastisitas. Yang pertama di situ ada inelastisitas sempurna. E sama dengan 0. Besarnya koefisiennya E sama dengan 0. Perubahan harga tidak diikuti dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Itu ada gambar buta, cuman garis-garis, gambarnya cuman ke atas, coba sekarang kita isi. Ya, yang vertikal atau yang garis naik itu silakan dikasih notasi P. Yang horizontal ya boleh pakai Q, boleh pakai QD, silahkan ya. Dikasih simbol yang horizontal tuh yang tiduran itu garisnya. Itu dikasih QD atau Q. Yang naik itu yang berdiri itu dikasih notasi P, silahkan. Nah, di sini kan tadi definisinya adalah perubahan harga tidak diikuti perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Saya tak batuk dulu ya. Tak minum sebentar. Mohon maaf, saya tidak puasa. Baru sadar saya tidak puasa. Soalnya saya masih minum obat. Nah, coba kalian digambar itu kan artinya berapapun Q-nya, gitu ya, jumlah berapapun harganya, Q-nya tetap sama. Coba kalian di situ bawah dikasih titik-titik 1 juta. Q-nya dia akan ketemu 30. Nanti naik saat harganya 2 juta, dia Q-nya tetap 30. Saat harganya naik lagi 3 juta, Q-nya tetap 30. 4 juta, Q-nya tetap 30. Dan 5 juta, Q-nya tetap 30. Coba dikasih titik-titik. Coba. Terus coba dilihatkan ke kamera itu. Siapa yang mau nyoba? Saya bukakan yang untuk nilai keaktifan. Langsung saya catat aja. Keaktifan. Coba, siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Nyoba terus dijabarkan. Ini harga segini, Q-nya segini. Harga segini, Q-nya segini, gitu. Coba. Ada yang mau nyoba nggak? Kalau ada yang mau coba, tak tungguin. Halo?
Halo, ini pasti lemes-lemes ini. Aduh. Halo, halo. Siapa biasanya? Biasanya tuh Mbak Rahma. Mbak Rahma, mana Mbak Rahma? Ada nggak Mbak Rahma? Ini ada. Mbak Rahma mau nyoba? Halo? Enggak, Bu. Oh, saya mau nyoba. Oh, ini Mbak Siska nih. Silakan coba di-on-kan kameranya. Iya. Iya. Kelihatan, Bu? Loh, on cam dulu. Nggak ada gambarnya. Oh, sebentar. Kameranya belum on. Bentar, saya tak besar spotlight. Terus naik terus, dikasih terus ke atas. Jadi misal itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nanti kasih panah-panah. Ini kelihatan, Ibu? Kelihatan, itu kan cuman berapa itu? 1 juta sama 3 juta, Bu. Juta. Nah, coba ke atas lagi dikasih misalnya 5 juta gitu. Baik, Bu. Nanti dikasih panah 5 juta ke bawah. Dari 3 juta ke atas, toh dikasih panah ke 5 juta, kasih panah ke atas. Yang 3 juta dikasih panah ke turun ke 1 juta. Nah, di situ kan kelihatan mau naik, mau turun, dia tetap kuantitinya adalah 30. Gitu. Gitu ya Mbak ya, Mbak Siska ya. Mbak kasih 5, Mbak Siska. Iya, terima kasih, Bu. Siska Jayanti. Gitu ya, paham ya, ini gambar dari gambarnya. Temennya bisa lihat toh gambarnya? Bisa. Nah, temennya juga dicatat di gambarnya ini. Silahkan jadi gambarnya silahkan di orat-orat ini yang gambar buta ini. Kalau paham, berarti kan paham nih. Ini sudah gambar butanya dikasih orat-orat. Misal tadi kan 1 juta, 3 juta, sama 5 juta. Yang 3 juta dikasih panah ke atas. Artinya dari harga 3 juta naik ke jadi 5 juta pun Q-nya tetap 30. Dari harga 3 juta ke harga 1 juta, Q-nya akan tetap 30. Gitu ya. Itu yang dinamakan inelastisitas sempurna. Perubahan harga, itu kan yang berubah harga ya. Tadi gambarnya Mbak Siska kan dari 1 juta ke dari 5 juta ke 3 juta, 3 juta ke 5 juta, atau 3 juta ke 1 juta, tetap aja Q-nya akan sama, 30 gitu ya. Itu makanya namanya inelastisitas sempurna. Perubahan harga tidak diikuti perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Oke. Yang kedua ada inelastisitas. Kurang dari 1. Persentase perubahan jumlah barang, ya, kurang dari persentase jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Persentase perubahan harga lebih besar daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ini gambarnya juga buta. Coba yang vertikal tetap dikasih notasi P, vertikal dikasih P, yang horizontal dikasih Q, yang bawah Q, yang atas itu, yang atas P, yang bawahnya Q. Oke, terus perputaran ini dikasih 0, ya, titik origin. Nah, terus ini kan perubahannya 1 di sini maksudnya kalau dalam bentuk persentase itu kan 100% ya. Jadi berubahnya 100%. Misalnya gini, yang titik P itu silahkan yang gambar yang bawah itu ditulis 50%.
Tarik ke kanan, ke bawah itu ditulis misalnya 5. Nah, kalau perubahannya 100% berarti naiknya berapa? Dari 50% jadi berapa? Jadi 50% sama. Dari 50, dari P-nya 50, ya, menjadi berapa biar 100%? Atau dari kuantitinya 5, gitu. Kuantitinya 10 deh, kuantitinya 10. Misalnya gitu ya. Itu berapa coba? Jadi persentase harganya lebih besar dari persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Kurang daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi gini deh, gambarkan aja. Saya nggak bisa ini ya. Misalnya yang vertikal itu P, horizontalnya dikasih Q. Kita mulai dari titik yang bawah itu. Itu misalnya P-nya adalah 50. Ya, tarik aja ke bawah. Dia berapa ya? Misalnya berapa? 5. Apa 10? 10. Terus untuk mencapai perubahan 15 aja, 15. Perubahannya kan 100%. Kalau 50, 100%-nya berapa naiknya? 50 ke 100, misal P-nya 100. Dia kan naiknya kan 100% itu. Berarti perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan harus lebih kecil, ya. Harus lebih kecil dari itu. Misalnya 10. 10 berarti 50% ya kayaknya ya. 15 ke 10 itu berapa persen? Pastilah 50% ya. Fotokan aja deh. Kayaknya pada lemes-lemes ini. Coba itu gambarnya yang buta itu dikasih kayak punya saya itu. Benar ya? 15 ke 10 itu 50% ya? Kalau 100%-nya kan harusnya tuh. Jadi kalau dari gambar itu dengan kenaikan harga dari 50 ke 100, ya dikasih panah 50 ke 100-nya dikasih panah ke atas di gambar buta itu dikasih oret-oret kayak gambar yang saya kirimkan ke grup. Masuk ya gambarnya ya. Itu dari 50 ke 100 dia kan 100%. Nanti kalau saya salah persentasenya dibenerin ya. 100%. Harganya naiknya 100%. Tetapi akan menurunkan KID-nya dari 10 ke 15 ke 10. Ini kalau saya tidak salah ini 50% gitu ya. Saya kira-kira aja, nanti kalau saya salah dibenerin enggak apa-apa. Jadi akan menurunkan jumlah KID sebanyak 50%. Inelastis persentase perubahan harga lebih besar daripada
Persentase perubahan jumlah barang, perubahan harga lebih besar daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi dengan kenaikan harga dari 50 ke 100 yaitu 100% akan menurunkan jumlah gide sebanyak 50%. Jadi persentase perubahan barang harganya lebih besar daripada persentase perubahan jumlah barangnya gitu ya. Kesimpulannya ditulis pelan-pelan dikit. Di situ diret-oret dari gambarnya itu. Kayak gitu ya, buta gambarnya, tidak ada notasi, tidak ada angka-angkanya. Sampai situ paham apa bingung? Sampai yang kedua ini? Paham, Bu. Paham, oke. Kita lanjut ke elastisitas unitary. E sama dengan 1. Ya, elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Coba siapa yang mau bikin gambar ini, mencoba gambar ini. Tadi kan persentase perubahan harganya lebih besar daripada perubahan jumlah barangnya. Kalau sekarang persentase perubahan harganya sama dengan perubahan jumlah barangnya. Coba siapa yang mau nyoba, ada nggak? Apakah ada yang mau mencoba gambar ini? Persentase perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang. Kalau yang tadi kan gambar saya itu dari 50 naik ke 100 itu perubahannya 100%. Gitu. Harganya naik 100%, jumlah barang yang dimintanya turun 50%. Kalau itu karena E-nya kurang dari 1. Kalau sekarang E-nya sama dengan 1. Ada yang mau nyoba? Mencoba-mencoba, dikasih angka-angka. Ada yang mau nyoba nggak? Ih, ada lemes ya. Ya, semangat-semangat. Kuliah siang-siang puasa. Ini terakhir loh minggu ini. Kuliah teori ekonomi dalam suasana puasa. Terakhir. Besok sudah tidak puasa. Yang tanggal 8. Benar ya, tanggal 1 libur. Ketemu tanggal 8. Nggak ada yang mau nyoba. Sekarang yang garis berdiri itu kasih P. Notasi P. Yang vertikal toh, yang berdiri itu dikasih notasi P. Yang tiduran dikasih G. Titik originnya kasih 0. Terus saat harganya 40, yang bawah itu gambarnya tarik ke kanan, terus ke bawah. Perubahan kuantitinya 20, misalnya gitu. Kiri kasih 40, yang bawah ya. Tarik ke kanan, ke bawah, kasih angka 20. Saya gambarkan deh. Kayaknya ini berhubung pada lemes-lemes puasa, Taradi dan Tiada. Misalnya 40. Ke bawahnya 20. Terus perubahannya dari 40 menjadi 100%-nya berarti 80. Yang gampang, angka bulat 100%. Itu naiknya 100%. Tarik ke bawah, perubahan 100%, berarti 10. Dia akan jadi 100% juga. Nah, saya masukkan grup aja.
Coba itu digambar itu, dioret-oret seperti itu. Ya. Jadi ketika harga naik dari 40 ke 80 di gambar saya, itu kan artinya dia naiknya adalah 100%. Maka permintaannya juga harus turun 100%. Itu namanya elastisitas unitary. Itu persentase perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Selanjutnya ada elastis. Ya, elastis. Elastis adalah E lebih besar dari 1. Persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase jumlah barang yang diminta. Nah, langsung saya gambarin aja, wes. Kayaknya ada tidak bersemangat kuliah hari ini. Jadi kayak saya ngomong sendiri gitu. Perubahannya 50%. Oh, lebih besar elastis. Misalnya 10.000. 40. Nah, coba itu gambar elastis, E lebih besar dari 1, prosentase perubahan harga lebih kecil daripada prosentase jumlah barang yang diminta. Saya gambarkan, mencoba saya gambarkan, kayaknya pada lemes-lemes, biasanya ini tuh pada semangat kalau suruh gambar kayak gini karena mengumpulkan skor buat tambah-tambah nilai. Nah, itu yang atas saya kasih pemisalan P-nya adalah 15.000, jumlah permintaannya adalah 20. Dan saat P-nya turun menjadi 10.000, itu kan perubahannya 50%. Terus Q-nya naik menjadi 40, ya. Jadi makanya itu panas saya yang 15.000 turun ke 10.000 dan yang 20 ke kanan 40 maksudnya naik. Itu di situ dari jumlah Q-nya 20 dia naik 100% ke 40 karena prosentase harga lebih kecil daripada prosentase jumlah barang yang diminta. Jadi ketika harga turun dari 15.000 ke 10.000, harganya turun 50%, maka jumlah yang diminta di situ naik jadi 100% gitu. Paham ya dari gambar itu ya? Di gambar yang di grup itu. Paham, Bu. Ini yang Mbak jawab kayaknya apa nih? Mbak Siska terus nih yang paham apa Mbak Siska tok nih? Paham, Mbak Bu. Siska nih. Oke. Sekarang elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Gambarnya yang tadi kalau yang inelastisitas kan dia ke atas lurus, ke atas. Kalau yang ini dia cuman tegak ke atas. Jadi permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barang itu tetap. Berapapun harganya, gitu. Berapapun harganya, jumlah barang yang diminta bisa naik, bisa turun. Ya, jadi bisa terjadi perubahan meskipun harganya sama. Jadi itu ditulis seperti biasa, kasih notasi P sama Q. Terus pemisalan, harganya 100, ya. Q-nya 10. Terus Q-nya 20 deng, Q-nya 20 aja yang gampang. Q-nya 20.
biar bisa melakukan di tengah-tengah angkanya bulat ya. Misal gini, harganya 100, terus Q-nya 20. Mau berapapun, pas Q-nya 20, terus turun jadi Q-nya 10 misalnya, harganya tetap 100, tapi Q-nya turun jadi 10. Atau misal, waktu harganya 100 itu, Q-nya bisa naik jadi 30. Misal kayak gitu. Jadi di situ elastisitasnya tidak terhingga. Ya. Kalau Q turun, P-nya tetap. Kalau Q-nya naik, P-nya pun akan tetap. Gambar saya jelek banget ya. Udah toret situ deh. Kalau yang belum ngeprint ya, besok nek pas udah print disalin dari catatan, buku catatan, atau dari gambar saya disalin ke situ. Ya, saat elastisitasnya itu tuh saat harganya 100, dia Q-nya 20. Saat Q-nya turun jadi 10, harganya tetap Q-nya tapi turun gitu. Saat harganya 100, Q-nya juga bisa naik gitu. Jadi makanya di situ namanya elastis sempurna. Permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barangnya itu tetap. Berapapun harganya, Q-nya, berapapun permintaannya, jumlah yang berapapun jumlah barang yang diminta gitu ya, itu tuh harganya tuh tetap gitu ya, paham ya? Oke, kita sebentar lagi ternyata. Income elasticity. Saya tuh juga ngeprint soalnya kadang tuh nggak jelas di di layar saya. Income elasticity. Income elasticity. Berarti kurang berapa nih? Oh, yang terakhir itu nanti soal latihan ya. Oke, tinggal income elasticity sama cross elasticity. Udah lemes-lemes. Income elasticity, prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%. Secara matematis, EI atau elastisitas income, prosentase perubahan permintaan akan barang A dibagi dengan prosentase sebagai akibat perubahan prosentase pendapatan real. Tadi sudah berbicara pendapatan real di depan kalau yang nyatet ya. EI, ini ada rumus juga. EI sama dengan delta QA per QA. Ya, kuantiti barang A, QA. Bagi dengan delta I, income, perubahan pendapatan, per I. Ya, sama dengan delta QA per delta I kali I per QA. Kalau pokoknya diingat kalau ketemu delta adalah menunjukkan sebuah perubahan atau selisih ya nantinya. Jadi di situ ada menghitung EI ini hasilnya bisa positif ataupun bisa negatif, itu tergantung barangnya ya, barang yang dihitung. Kalau hasilnya misalnya positif, dia termasuk barang normal ya. Hasilnya positif misal itu masuknya adalah barang normal. Kalau hasilnya negatif, dia itu masuknya barang inferior ya. Jadi kalau hasilnya positif termasuk harga normal, kalau negatif termasuk harga inferior. Kita sudah belajar dari awal barang normal apa, barang inferior apa, gitu kan. Jadi nanti jawabannya nanti disebutkan, ini barang normal atau ini barang inferior ya. Jadi menghitung EI nanti ada dua, negatif atau positif hasilnya. Jadi tidak salah kalau jawabannya nanti bisa negatif maupun positif.
negatif khusus income elasticity ini. Barang normal adalah ketika pendapatannya naik, maka permintaannya atau quantity demand-nya dia juga ikut naik. Kita udah belajar kemarin, di tabel itu kan ada waktunya. Kalau saat I naik, QD-nya naik, dia barang normal ya. Saat pendapatan naik, maka QD-nya naik. Kayaknya saya waktu itu mencontohkan ke daging atau apa gitu ya. Terus barang inferior, ketika pendapatan naik, QD-nya dia turun. Jadi saat waktu itu kayaknya percontohannya sandal swallow dengan Viper kalau nggak salah ya. Sama-sama sandal jepit tapi beda merek, beda harga. Itu cuma pemisalan aja, jangan terus diinikan ya. Itu cuma saya hanya ya yang terlewat di otak saya untuk mencontohkan ya. Jadi kalau misal pendapatannya naik, justru barang yang diminta akan turun untuk barang inferior. Gitu ya. Itu pun sebaliknya saat pendapatan turun, kalau untuk inferior, quantity demand-nya akan naik gitu ya. Jadi nggak akan salah. Kak, yang penting ngitungnya bener, rumusnya bener, cara ngitungnya bener. Nanti kalau misal gini hasilnya tetap kalau negatif ya tetap aja ditulis negatif, kalau positif ya ditulis aja positif, terus nanti diberi keterangan ketika hasilnya positif, barang tersebut termasuk barang normal, atau kalau misalnya hasilnya negatif, barang tersebut termasuk barang inferior, gitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke cross elasticity. Saya neranginya kecepatan enggak? Nanti kalau bingung WA ya. Siapa tahu saya neranginya terlalu cepat. Kurang 2 slide aja ya. Slide ini sama terakhir, sudah habis itu istirahat ya. Cross elasticity. Yang terakhir ada cross elasticity di sini. Prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang lain. Perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan baik, saling melengkapi maupun saling menggantikan. Ya, kemarin belajar substitusi sama komplementer di tabel permintaan itu waktu itu kalau nggak salah ya. Itu kan ada tabelnya itu barang inferior, barang substitusi apa, komplementer apa itu ya. Yang satu melengkapi, yang satu menggantikan ya. Sebesar 1%. Secara matematis EAB ya, prosentase perubahan permintaan barang A sebagai akibat prosentase perubahan harga barang B. Jadi kalau di sini ada 2 barang. Kalau kita berbicara tentang cross elasticity, kita berbicara ada 2 barang. Ada barang A, ada barang B. Ya. EAB ya, delta QA per QA dibagi delta PB per PB sama dengan delta QA per delta PB kali PB per QA. Yang pertama kita buat dulu dalam bentuk perkalian, yaitu dibagi yang kedua. Yang pertama itu kan delta QA per QA, delta PB per B sama dengan dibalik ya, itu ya. Ya, kembali kita buat dalam bentuk perkalian, yaitu delta QA per delta B dikali PB per QA. Di sini hasilnya juga sama, bisa positif, bisa juga negatif. Dan jangan lupa setiap ketemu delta, di situ ada perubahan. Jadi perubahan jumlah barang A dibagi jumlah barang A. Untuk yang pertama itu tadi toh. Yang kedua ada perubahan harga barang B dibagi harga barang B. Untuk yang pertama gitu ya. Hasilnya bisa positif,
maupun bisa negatif. Hasil positif sama kayak normal sama inferior tadi, saat hasilnya positif nanti ditulis barang tersebut merupakan barang substitusi. Atau saat hasilnya negatif, barang tersebut adalah barang komplementer. Ingat kemarin ya, KID itu dipengaruhi oleh barang substitusi dan barang komplementer. Kalau substitusi, kayaknya saya waktu itu mencontohkan baterai alkalin dengan ABC. Hubungannya positif, ya. Nah, kita pakai lagi di sini toh, kita nyambung terus memang materinya di sini. Makanya itu jangan sampai ketinggalan materi. Kalau teori ekonomi itu nyambung terus ya, kalau nggak masuk ya pasti ketinggalan. Gitu. Nyambung lagi ke yang waktu itu tabel itu, barang substitusi kayaknya waktu itu saya kasih percontohan barangnya adalah alkalin dan ABC. Kalau yang komplementer, kayaknya kemarin saya kasih contoh itu motor sama bensin. Mereka kan ini saling melengkapi. Ya, kan hubungannya waktu itu di tabel itu bisa dibaca lagi, itu kan hubungannya adalah negatif. Ketika harga motornya naik, maka jumlah barang yang diminta, jumlah barang pelengkapnya itu bensin, dia akan turun. Tapi kalau P-nya motornya turun, maka bensinnya kan naik gitu ya. Sehingga di sini hubungannya adalah negatif. Nah, nyambung lagi ke situ ya. Jadi nanti dikasih, kalau ada soal kayak gini, nanti dikasih keterangan. Bentar lagi selesai ya. Duh, udah overtime. Yang ini silahkan dicoba dulu. Ada soal. Ya, ada soal. Di sini, ini ada elastisitas permintaan. Di situ ya. Nanti silahkan kalau yang kurang ngerti kayaknya itu anggap aja deh Maret sama April nggak apa-apa ya. Apa Maret sama April gitu. Udah, jadi diketahui perubahan permintaan gula pasir bulan Januari, di situ Januari, di situ Maret, April ya. Dicoret aja deh, yang Maret diganti Januari, yang April diganti Februari, kayaknya saya belum pergantian. Itu bukan 2012, tapi 2022, anggap aja seperti itu. Elastisitas permintaan itu ada tabel, silahkan dicoba, itu nanti masuknya ke elastis mana, terus dihitung-hitung, dicoba-coba aja, nggak apa-apa. Seperti biasa nanti diunggah ya. Kalau dilihat dari tabel, kalian harusnya tahu ini termasuk elastisitas apa. Tadi kan ada macam-macam elastisitas, ada permintaan, penawaran, income elasticity, ada cross elasticity. Kalau kita lihat dari tabel ini, pasti kalau dari tadi kalian memperhatikan, pasti kalian akan tahu ini termasuk elastisitas mana dan harus pakai rumus yang mana. Gitu ya. Nanti dicoba, silahkan nanti kumpulin seperti biasa. Dan saya akan kasih waktu seperti biasa, mungkin 2 harian ya. Gitu. Saya tak ngebut ngabsen karena sudah overtime. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 24. Evi Kurniawati. Nggak ada. Kayaknya nggak pernah ikut ya, Mbak Evi ini. Lulu. Hadir, Bu. Durotul. Hadir. Durotul. Rahma Afiatun. Hadir, Bu. Diah Indriani. Hadir, Bu. Ana. Hadir, Bu. Irul Asman.
Khairul Asman. Nggak ada. Noviana Dewi. Ada, Bu. Firma. Diva Firma. Aulia Puja. Hadir, Bu. Alfian. Mas Alfian. Halo, Mas Alfian. Kemana ini kontingen nih? Siska. Nih, Mbak Siska. Alvina Octavia. Alvina Hadir, Bu. Octavia. Alif Rizky. Alif Rizky. Susi Susilowati. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Imam Wahyudi. Imam Wahyudi. Siti Nur Azizah. Hadir, Bu. Syafatul Khairil Anam. Syafatul. Oke. Kelas saya akhiri. Selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Yang tidak paham boleh WA saya atau bisa ketemu saya langsung di USM. Kalau mau ketemu saya boleh ya. Nanti bisa janjian sama saya. Tuh. Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.